Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Uswatun Hasanah dengan NIM 24810700052 dari kelas PGMI 3B. Untuk jawaban nomor 1, yang pertama mengenai analisis identifikasi capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial fase B. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi melalui kegiatan diskusi dan pengamatan di lingkungan sekitar dan mampu menyebutkan minimal 3 contoh secara tepat. Yang kedua adalah peserta didik mampu mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan kegiatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan diskusi dan tayangan gambar serta bacaan sederhana dengan ketepatan 80%. Yang ketiga adalah peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab melalui kegiatan refleksi dan kerja kelompok secara konsisten selama proses pembelajaran. Kemudian, capaian pembelajaran seni budaya dan prakarya fase B. Yang pertama, peserta didik mampu mengekspresikan gagasan dan perasaan karya seni rupa, musik, dan kriya melalui kegiatan membuat karya seni rupa, musik, kriya dengan ide yang sesuai dengan tema dan rapi. Kemudian yang kedua ada peserta didik mampu menggunakan unsur dan prinsip seni secara sederhana dalam proses pembuatan karya seni dengan menerapkan minimal 2 unsur dan 1 prinsip seni secara tepat. Yang ketiga ada peserta didik mampu menunjukkan apresiasi terhadap keberagaman budaya Nusantara melalui kegiatan presentasi dan pameran karya dengan sikap percaya diri dan menghargai karya teman. Kemudian tujuan pembelajarannya ada berdasarkan capaian pembelajaran di atas dirumuskan tujuan pembelajaran yang operasional dan terukur sebagai berikut. Yang pertama itu melalui diskusi dan pengamatan gambar, peserta didik mampu menjelaskan minimal 3 contoh kekayaan alam dan budaya Indonesia dengan benar. Yang kedua, melalui kerja kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan potensi daerah secara lisan dan tertulis. Yang ketiga, melalui kegiatan berkarya, peserta didik mampu membuat poster sederhana bertema Kayanya Negeriku yang menyampaikan unsur budaya atau alam daerah dengan kreatif. Kemudian ada alur tujuan pembelajaran atau ATP selama 3 pertemuan. Yang pertemuan pertama itu ada fokus pembelajaran itu kepada kekayaan alam dan budaya Indonesia. Tujuannya itu siswa mampu memahami konsep dan contoh kekayaan dalam negeri. Yang pertemuan kedua ada fokus pembelajarannya itu kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuannya siswa mampu mengaitkan potensi daerah dengan aktivitas ekonomi. Yang ketiga ada pertemuan ketiga yaitu fokus pembelajarannya karya seni Kayanya Negeriku. Tujuannya itu siswa mampu mengekspresikan pemahaman melalui poster. Lanjut ke nomor 2, pengembangan perangkat pembelajaran atau modul ajar IPS. Nah, tujuan pembelajaran yang saya pilih adalah melalui kegiatan diskusi dan pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik mampu menjelaskan keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi di lingkungan dengan menyebutkan minimal 3 contoh secara tepat. Langkah-langkahnya itu adalah yang pertama itu pendahuluan, guru memberi salam, doa, dan melakukan pengabsenan kehadiran siswa. Yang kedua itu apersepsi, guru itu bertanya tentang perbedaan, pekerja, adat, dan kebiasaan di lingkungan sekitar. Yang ketiga itu ada guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat mempelajari keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Kemudian landasan teorinya itu kegiatan apersepsi itu atau kegiatan yang guru itu bertanya mengenai pekerjaan adat atau kebiasaan di lingkungan sekitar itu penting untuk mengaitkan pengetahuan awal dengan materi yang baru. Kemudian kegiatan inti. Nah, kegiatan intinya itu guru itu menampilkan gambar atau video tentang keberagaman masyarakat di Indonesia seperti pekerjaan, budaya, atau
aktivitas ekonominya. Selanjutnya itu siswa itu mengamati dan mencatat hal-hal yang penting. Selanjutnya diskusi kelompok kecil untuk mengidentifikasi. Contohnya itu keanekaragaman sosial, keanekaragaman budaya, keanekaragaman ekonomi. Nah, itu diidentifikasi oleh peserta didik. Kemudian setelah mengidentifikasi atau diskusi kelompok itu, setiap kelompok itu menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya, guru itu memberikan penguatan terhadap materi. Kemudian ada penutup. Nah, dalam penutup itu siswa dan guru itu menyimpulkan materinya. Kemudian refleksi singkat, siswa itu menyebutkan satu contoh keberagaman di lingkungannya. Kemudian guru itu memberikan apresiasi dan motivasi kepada siswa. Asesmennya atau penilaiannya, jenis penilaiannya itu penilaian pengetahuan, instrumennya itu tes tertulis atau uraian singkat. Contoh soalnya, sebutkan masing-masing satu contoh keanekaragaman sosial, budaya, ekonomi, dan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Contohnya dalam aspek sosial, perbedaan pekerjaan, kemudian dalam aspek budayanya, adat kebiasaan daerah, kemudian dalam aspek ekonominya itu kegiatan jual beli. Kemudian media dan sumber belajarnya, media pembelajarannya itu menggunakan gambar atau video keberagaman masyarakat di Indonesia. Alasan pemilihannya itu, media visual itu membantu siswa memahami konsep abstrak secara konkret. Kemudian sumber belajarnya itu ada dari buku tematik ilmu pengetahuan sosial dan lingkungan sekitar. Kemudian lanjut nomor 3, evaluasi dan refleksi pembelajaran. Yang pertama itu evaluasi keberhasilan perencanaan pembelajaran. Nah, evaluasi ini dilakukan melalui yang pertama, ketercapaiannya tujuan pembelajarannya, yang kedua, keaktifan siswa saat pembelajaran, yang ketiga, kesesuaian metode, media, serta waktunya. Yang terakhir itu ada hasil asesmen produk siswa. Kemudian tindak lanjut apabila ada yang remedial. Jika sebagian besar belum mencapai tujuan pembelajarannya itu, maka guru itu mengulang materi dan dengan media yang lebih konkret. Kemudian yang kedua itu siswa membuat poster individu dengan bimbingan. Yang ketiga itu guru itu memberikan contoh yang lebih sederhana yang memungkinkan siswa mudah paham. Kemudian yang keempat itu pendampingan khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan. Sekian jawaban dari saya, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.